Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Masih adakah anakmu lagi, hai Isai? Adong udah pisah dan ayah mah. Nasa dong, simpulin dong. Di dalam keluarga ini menjadi seseorang yang dihasilkan, tidak masuk dalam pilihan, tidak masuk dalam hitungan jara. Shalom. Ya, hamba Tuhan menyapa kepada semua sedang jemaat Tuhan. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan kali ini kita juga akan belajar tentang firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita, yang akan memperbaiki kehidupan kita, bahkan menjadikan kita menjadi satu bangunan yang berkualitas tentunya di hadapan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 16. Kita bersama membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-6 dan ke-7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh dibaca bersama ayat ke-6 dan ke-7 dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan kali ini terletak di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-6 dan ke-7. Tema firman Tuhan hari ini adalah bukan tentang fisik. Amin. Bahan firman hari ini adalah bukan tentang fisik. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-6 dan ke-7 Saudara bercerita tentang bagaimana Tuhan, bagaimana Allah memilih Daud menjadi seorang raja. Coba diperhatikan, di sana ada 3 anak. 3 anak yang ditolak. Kita akan belajar firman Tuhan dan belajar tentang sejarah. Ya. Ayat ke-7. Nah ini ayat yang ke-6 Saudara. Coba kita belajar. Tadi saya sampaikan bahwa Isai memiliki 8 anak. Yang pertama coba kita baca ayat yang ke-6. Ya, Bapak Ibu, Tuhan perintahkan Samuel untuk memilih seorang raja di tengah-tengah keluarga Isai. Ya, yang pertama sekali anaknya Tuhan suruh untuk lewat di depan Nabi Samuel. Ayat yang ke-6 terus. Firman Tuhan, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapi. Haleluya. Secara manusia saya sudah sampaikan bahwa Samuel ketika memandang Eliab, ya, memandang Eliab anak pertama, anak sulung dari Isai, dia menyatakan bahwa ini orang yang diurapi Tuhan, ini orang yang tepat menjadi seorang raja. Dengan memandang fisiknya saja, Samuel berkata bahwa ini orang yang diurapi Tuhan, ini tepat menjadi seorang raja. Tetapi apa yang disampaikan firman Tuhan? Terus ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan, Tuhan berfirman terus, janganlah pandang parasnya atau perawakan. haleluya. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Samuel, jangan
ada perbedaan antara penilaian Samuel sebagai seorang manusia dengan penilaian Tuhan. Haleluya. Samuel mengatakan bahwa Eliab sangat tepat sekali menjadi seorang raja dengan penampilan yang benar, penampilan yang keren, penampilan yang luar biasa. Ini orang yang diurapi Tuhan. Ini penilaian Samuel, saudara Bapak Ibu. Kemudian Tuhan sampaikan apa? Terus ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi terus, sebab aku menolaknya. No. Penilaian manusia bisa mengatakan yes, tetapi Tuhan katakan no, tidak. Ini Samuel luar biasa, saudara. Nabi yang diutus Tuhan, nabi yang dipakai Tuhan. Ada roh Allah dalam kehidupan Nabi Samuel. Tetapi Samuel secara manusia memiliki pilihan yang salah. No. Anak pertama Samuel katakan yes, ternyata Tuhan katakan no. Berbeda penilaian Samuel dengan penilaian Tuhan. Selanjutnya terus, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Terus itu nanti kita bahas kembali. Ayat 8. Lalu Isai memanggil Abinadab. Kemudian Isai sebagai seorang ayah memanggil anaknya yang kedua bernama Abinadab. Hai Abinadab, kemari, come here please. Silakan lewat di depan Samuel. Terus sampaikan apa yang disampaikan Nabi Samuel ketika memandang Abinadab. Terus. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Nah, anak yang kedua dari Isai juga Samuel berkata, no, down. Dan ini geser. Sama halnya juga memiliki perawakan yang baik, penampilan yang luar biasa, yang keren. Sepertinya tidak ada yang kurang menurut pandangan manusia. Terus. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Anak yang ketiga, silakan hai Syama lewat di depan Nabi Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Samuel juga berkata, bukan. Bapak, anakmu yang ketiga bukan. Tuhan tidak memilih. Terus. Demikian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat. Ada 7 anaknya yang dia suruh perintahkan, yang dia perintahkan untuk diseleksi oleh Samuel. Ada 7 orang. Terus. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Di antara yang ke-7 ini tidak ada yang Tuhan pilih. Tinggal berapa lagi, saudara? Tinggal berapa lagi? Tinggal 1 orang. Ada 7 orang diseleksi oleh Nabi Samuel. Semua Tuhan mengatakan no. Ini semua keren, saudara. Anak yang pertama sampai yang ke-7 keren. Apalagi anak yang pertama, kedua, dan ketiga luar biasa. Bahkan ini memiliki pengalaman menjadi pengawal raja, ya, menjadi prajurit perang pada pemerintahan Raja Saul, saudara Bapak Ibu. Ketika anaknya ini masuk dalam pasukan perang, lalu Samuel mengatakan ini cocok ini jadi raja. Tetapi Tuhan katakan tidak. Ada ke-7 anaknya Tuhan sampaikan no. Terus lanjutkan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Masih adakah anakmu lagi, hai Isai? Adong udah pisah dan ayah mang. Nasa dong, simpuri dong. Di dalam keluarga ini menjadi seseorang yang dihasilkan, tidak masuk dalam pilihan, tidak masuk dalam hitungan saudara. Ini Daud tak masuk dalam seleksi. Mungkin di antara kita ada yang seperti itu. Di dalam keluarga saya pribadi merasakan ada rasa asing, tidak masuk dalam kategori, tidak masuk dalam hitungan. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah
Haleluya. Tuhan sampaikan seperti apa kepada Samuel? Ketika Daud datang dijemput dari penggembalaannya daripada gunung, lalu sesampai di rumah Tuhan katakan, inilah. Tema hari ini adalah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukan tentang fisik. Perbandingan antara Daud dengan saudaranya yang lain memiliki satu penilaian yang mencolok, saudara Bapak Ibu. Raja Daud, saudara, ketika sebelum menjadi seorang raja, proses untuk menjadi seorang raja luar biasa seleksinya. Tidak masuk dalam hitungan. Daud sebagai seorang anak Isai tidak masuk dalam hitungan. Lalu saya mau sampaikan, adakah anak lagi? Adong lebih besar naik. Adong lebih besar naik. Coba dan besar naik. Ketika Daud datang, lalu Tuhan sampaikan, Oma pilih aku, Oma. Nah, secara penilaian manusia, Daud tidak bersyarat, Daud tidak memiliki kompetensi untuk menjadi seorang raja. Haleluya. Tetapi Tuhan pilih Daud. Ternyata bukan tentang fisik. Haleluya. Ternyata bukan tentang paras. Haleluya. Ternyata bukan tentang penampilan. Perbedaan Daud dengan 7 saudaranya sangat-sangat mencolok. Tetapi Tuhan katakan, ini dia. Bahkan Samuel sebagai seorang nabi salah memilih. Yang benar adalah pilihan Tuhan. Amin. Saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan, di antara keluarga kita sepertinya ini orang terasingkan. Sepertinya diri kita ini terasingkan, saudara. Kita memandang keluarga orang lain sepertinya diberkati Tuhan. Sangat luar biasa Tuhan bekerja dalam keluarganya, memiliki banyak bakat dan penampilan. Ternyata ini orang tidak ada yang dibanggakan, saudara. Ingat, itu penilaian manusia, bukan penilaian Tuhan. Di dalam penilaian Tuhan, kau sangat beragam. Jangan pesimis. Jangan merasa diri tidak berguna. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan mau sampaikan, firman Tuhan mau sampaikan, kau dipilih Tuhan menjadi umatnya. Amin. Haleluya. Mama dapat puji bang. Sobinoto dong. Seseorang dong gulu nih bang. Mama. Seseorang dong gulu. Tidak ada yang bisa diharapkan. Tidak ada yang bisa diandalkan. Kemampuan tidak ada. Tampak pas-pasan. Ngomong tidak bisa, tidak pasti. Keluarga berantakan. Apa saja tidak ada yang bisa diandalkan. Tetapi kali ini Tuhan berfirman, bukan itu yang dipandang Tuhan. Amin. Tuhan bukan memandang apa yang dipandang manusia, tapi Tuhan memandang hati. Wajahmu yang pas-pasan, penampilanmu yang apa adanya, Tuhan bukan memandang itu, tapi Tuhan memandang hatimu. Amin. Haleluya. Daud tidak memiliki kriteria sebagai seorang raja. Daud tidak layak menjadi seorang raja menurut penilaian manusia. Tetapi menurut penilaian Tuhan, ini yang kupilih. Amin. Saya disampaikan kepada seluruh pekerja kami SBY, kalau hari ini latar belakangmu sepertinya tidak mampu mengangkat derajatmu, sepertinya pendidikanmu tidak mampu mengangkat derajatmu, ingat, ada Tuhan yang mampu mengangkat derajatmu. Amin. Kalau tampakmu hari ini tidak mampu mengangkat derajatmu, ingat, imanmu mampu mengangkatmu menjadi berharga di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau keadaan ekonomimu hari ini tidak mampu mengangkat derajatmu, ingat, ada Tuhan yang mampu mengangkatmu. Haleluya. Ini luar biasa, saudara. Bukan tentang fisik, bukan tentang penampilan,
tetapi tentang hati. Haleluya. Amin. Yang siya kainang doon apa? Dan alani buhi, dan alani gulgu, dan alani cagonga, dan alani hebatna, tetapi semua karena Tuhan. Haleluya. Saya mau sampaikan dan saya mau bertanya, kira-kira untuk menjadi seorang raja, syarat yang pertama apa kira-kira saudara? Supaya kita paham dengan teks firman ini, kita paham dengan cerita firman hari ini, ya, kita pelan-pelan berbicara apa yang menjadi syarat sebagai seorang raja. Yang pertama, harus pintar. Amin. Betul? Seorang raja harus pintar, betul? Yang kedua, harus bijaksana, betul? Betul? Haleluya. Yang ketiga, harus gagah, betul? Haleluya. Raja harus gagah. Yang keempat, harus pandai berperang. Haleluya. Haleluya. Harus pandai berperang. Pada masa itu terjadi peperangan di mana-mana, saudara. Perebutan antar wilayah, perebutan antar negara, perebutan antar tempat. Tentunya untuk menjadi seorang raja di Israel dimiliki kemampuan yang hebat. Daud tidak memiliki syarat itu. Yang Daud miliki adalah nih, bertanggung jawab dengan pekerjaan yang Tuhan berikan. Coba kita lihat latar belakang Daud. Kenapa sih kok Daud bisa dipilih Tuhan menjadi seorang raja, sementara Abinadab, ya, Eliab dan juga Syawal tidak terpilih? Terus kenapa ini orang terpilih? Ini orang yang menurut pandangan Nabi Samuel tidak terpilih. Ini orang menurut pandangan siapapun tidak layak. Tapi mengapa Tuhan melayakkannya, saudara? Ada alasan yang luar biasa. Coba kita baca, saudara. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 dan 35. Yuk baca Ibu Mal. Firman Tuhan, tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Haleluya. Ya. Ini yang menjadi latar belakang Daud sehingga Tuhan panggil. Daud berkata kepada Saul, ya, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, terus menghajarnya, terus melepaskan domba itu dari mulutnya. Terus kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Mengapa Tuhan pilih Daud? Dikarenakan Daud memiliki sikap tanggung jawab. Haleluya. Makanya di SB Group saya sampaikan, yang kau kerjakan hari ini dengan rasa tanggung jawab, itu akan mengangkatmu suatu hari kelak. Itu akan menjadikanmu hebat di suatu hari kelak. Tanggung jawab di masa lampau yang kita kerjakan, itu akan mengangkat kita menjadi seseorang yang berkualitas. Haleluya. Janganlah, ini kan pekerjaan seperti itu, ogah-ogahan lah, tidak ada tanggung jawab. Ini jelas Tuhan tidak pakai. Yang disampaikan di sini adalah perbedaan antara penilaian manusia dengan penilaian Tuhan adalah tentang fisik penilaian manusia, tetapi tentang sikap penilaian Tuhan. Haleluya. Wajah udah pas-pasan, ya. Minta maaf kalau orang dia bilang jelek, pengetahuan tidak ada. Setelah itu tidak tanggung jawab. Apa yang mau dipakai? Apa yang mau diajarkan? Ya kalau saudara Bapak Ibu berkata, ya kata Tuhan, bukan tentang hati, bukan tentang wajah, bukan tentang penampilan, tapi tentang hati. Lu masuk ini, apa ya soal pikir ini dulu masuk ini, pengamangan disuruh, tidak bisa seperti itu. Harus bertanggung jawab. Amin. Bertanggung jawab seperti apa? Haruslah bertanggung jawab sebagai seorang ayah, haruslah bertanggung jawab sebagai seorang istri, haruslah bertanggung jawab sebagai anak Tuhan. Bertanggung
sikap yang menentukanmu akan dipilih Tuhan, bukan tentang tampangmu. Haleluya. Haleluya. Yang kusialah aman kok kira-kira. Dan Allah di bumi, dan Allah di ganteng, dan Allah di penampilan, dan Allah di mobil bagat. Tahu? Gudang di sana di luaran, dan mengakusi dan menanda Yesus, alih orang. Betul? Banyak orang di luar sana yang tidak kenal dengan Tuhan, bahkan harta kekayaan melimpah. Tetapi bagaimana dengan kita saudara yang sudah bekerja dari jam 7 pagi sampai ke jam 7 malam? Hanya begitu saja. Ingat, tanggung jawab pekerjaan. Amin. Tanggung jawab pekerjaan. Hal yang luar biasa saudara Bapak Ibu. Bahkan sebelum hari ini Tuhan sudah menentukanmu, Tuhan sudah memilihmu. Ini luar biasa. Engkau mungkin gak ada berumur hari ini 24 tahun, tapi percayalah bahwa jauh sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah pilih kau. Amin. Pilih jadi apa Pak Gembala? Pilih jadi gembel? Bukan. Pilih menjadi seorang yang takut Tuhan. Haleluya. Ini yang istimewa. Ya, mengikut Tuhan bukan tentang fisik, bukan tentang harta, tetapi tentang hati. Bagaimana bertanggung jawab dengan kondisi hari ini, bertanggung jawab dengan semua keadaan. Yuk kita baca di dalam Efesus. Menjadi ayat terakhir ya saudara. Baik, kita baca saudara. Efesus pasal 1 ayat ke-4. Ayo kembali kuat bacanya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-4. Firman Tuhan. Firman Tuhan, dengan berikut kekayaan orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih, kekayaan orang-orang yang terpilih, kelebihan orang-orang yang terpilih menurut pandangan Tuhan terus. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin. Sampai di sana. Haleluya. Haleluya. Sebelum dunia dijadikan, batu-batu roh sudah Tuhan pilih. Amin. Amin. Untuk apa aku saudara? Buat apa bimbang? Buat apa kecewa? Buat apa berpikir pesimis? Tidak ada gunanya. Ingat bahwa sebelum dunia dijadikan, sebelum ada langit dan bumi, Tuhan sudah tentukan kau menjadi miliknya. Amin. Ini yang luar biasa. Aduh Tuhan, gimana ya? Ya kau pilih-pilih aja Tuhan. Umurku sudah sekian tahun, rumahku masih ngontrak, pekerjaanku masih serabutan. Seperti apa sementara Tuhan sampaikan? Tuhan sudah pilih saya. Ingat, bukan tentang harta. Haleluya. Amin. Tetapi harta bisa dicari dengan tanggung jawab. Tuhan sudah tentukan porsimu. Tuhan sudah tentukan kapasitasmu. Amin. Tuhan sudah tentukan kemampuanmu. Terus belajar, terus berbuat, terus bertanggung jawab sebagai umat pilihan Allah. Hari ini kita mau datang dan sampaikan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan sudah memilih saya yang menurut pandangan manusia tidak layak menjadi seorang raja, tidak layak menjadi seorang pemimpin yang besar, tidak layak menjadi seorang gembala, tidak layak menjadi anak Tuhan. Itu dijauhkan pemikiran demikian. Haleluya. Pemikiran yang seperti itu dijauhkan, dimusnahkan, disingkirkan. Tetapi yang perlu kita pastikan, kita tetap hidup dalam ketetapan Tuhan. Sebab Tuhan sudah memilih saya dan saudara. Amin. Ini yang luar biasa saudara Bapak Ibu. Untuk itu kepada semua jemaat GFKIM kasih, ingat, bukan tentang penilaian manusia, tapi tentang penilaian Tuhan. Haleluya. Raul, instruktur SBE, mungkin pendidikanmu tidak pernah mengangkatmu menjadi siapa, tetapi ingat, imanmu akan menjadikan kau menjadi siapa. Haleluya. Mungkin penampilanmu seada seperti ini tidak masuk dalam kategori guru,
tapi Tuhan mampu mengangkatmu menjadi seorang yang berharga di hadapan Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan menjadi teladan, menjadi firman yang mengubah, mengoreksi, membangun kita menjadi satu bangunan yang berkualitas. Terima kasih Tuhan, Kau menjamah kami, Kau perbaiki hidup kami, memiliki pandangan yang positif, sebab kami percaya Engkau Tuhan sudah pilih kami. Pandangan manusia kami tidak terpilih, tapi pandangan Tuhan Kau mengatakan bahwa kami terpilih. Raja Daud Tuhan pilih tentunya karena Raja Daud memiliki sikap dan tanggung jawab yang baik di hadapan Tuhan. Demikian juga kami Tuhan, kami mau tetap hidup dalam firman. Dalam nama Yesus kami berdoa tersebut puji Tuhan. Amin. Serahkan kepada pemimpin ujian. Elia dan juga Syawal tidak terpilih. Terus kenapa ini orang terpilih? Ini orang yang menurut pandangan Nabi Samuel tidak terpilih. Ini orang menurut pandangan siapapun tidak layak. Tapi mengapa Tuhan